Ya, kali ini kita akan membantu seorang ibu ya, yang benar-benar khawatir banget, kehilangan banget sama anaknya. Ya, anaknya masih kecil, masih ABG. Masih sekolah. Iya, 18 tahun, coba perempuan lagi. Dia ini menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Dan khawatirnya ibunya ini, anaknya ini kabur sama pacarnya. Ya. Ibu rumah tangga ini adalah namanya Dewi, umurnya kurang lebih hampir 50 tahun. Dia ini single parent. Dia pengen mencari anaknya yang namanya Farah, yang sudah 1 bulan ini pergi nggak ada kabar sama sekali. Karena pacarnya juga dihubungin, nggak ada kabar juga, ngilang gitu saja. Nah ini kekhawatiran seorang ibu ini patut dibantu, makanya kita langsung respon ya, langsung bergerak untuk membantu klien kita yang namanya Ibu Dewi ini. Si anak nekat pergi dari rumah, nggak ngasih kabar, nggak sekolah, dan menghilang begitu saja. Apa yang terjadi? Nah ini sekarang kita mau janjian ketemu sama Ibu Dewi, klien kita di mana? Di salonnya dia. Katanya salonnya di samping bengkel. Ya, jadi dia punya usaha salon. Nanti kita akan coba tanya secara langsung masalahnya seperti apa. Iya, janjian ketemuan sama Ibu Dewi di tempat usahanya, yaitu sebuah salon yang ada di daerah Jakarta. Akhirnya kita menuju ke sana dan sampai salon itu ternyata Ibu Dewinya lagi keluar sebentar. Kita disuruh nunggu sama pegawainya. Ya sudah, gua sama Feli nunggu di tempat salon tersebut dan gak lama kemudian. Itu Bu Dewi bukan? Iya, itu Bu Dewi. Nah, itu dia. Ibu. Kok nggak respon? Kamu ngapain di Kamu nggak bisa kayak gini. Siapa itu? Balik aja pulang. Itu siapa ya? Keluar seorang cowok dari bangku supir, kemudian dia lari berusaha untuk memaksa Ibu Dewi kembali ke dalam mobil. Pulang sana, aku gak mau. Aku masih mau. Enggak. Kok pergi? Loh, Teh Dewi. Sebentar, Anda ini siapa? Lu apaan? Sebentar, lu tuh yang sopan sama lebih tua dong. Ini siapa? Lu siapa dong? Teman bisnis saya. Ini urusan gue sama dia. Dia lo gak usah ikut campur. Lu nggak campur gimana? Dia minta tolong sama kita. Terus ngapain lu dorong-dorong dia masuk maksa di sana? Apa ini Dewi? Ini apa Pak? Udah, ini urusan aku, kamu pulang aja. Tapi kita perlu ngomong. Sekarang kau masuk. Jangan ditarik. Dia nggak mau. Jangan Dewi. Siapa cowok ini? Kok berani-beraninya tanpa sopan santun, tanpa basa-basi, cowok yang masih muda usianya ini dibandingkan Ibu Dewi kok ngotot? Dia berusaha maksa Ibu Dewi seperti maksa ke temennya. Campur. Dia nggak mau sama lu kok. Ini urusan gue sama Dia nggak mau sama lu. Kenapa lu ngomong-ngomong, ha? Dewi. Udah. Mbak, atau mau diselesaikan dulu? Udah, aku gak mau urusan sama dia. Cuman masalahnya siapa cowok itu? Umurnya nggak terpaut jauh, umurnya terpaut jauh loh. Cowoknya jauh lebih muda. Umurnya bisa dibilang 20-an. 27, 28. Nah kenapa dia memperlakukan Ibu Dewi ini nggak seperti menghormatin orang? Tidak. Tapi malah seperti pacar sendiri. Sopan banget loh Mbak. Iya. Jadi maksudnya dia ini kan masih umur jauh gitu loh. Harusnya lebih sopan dong sama Ya mbaknya. makanya. Tapi saya tuh udah gak mau sama dia, maksudnya udah gak mau urusan bisnis lagi sama dia karena ya orang Oh, itu kayak temen begitu, bisnis. temperament. Iya, temperament. bisnis? Enggak, aku pikir tadi saudaranya atau ponakannya. Soalnya ngomongnya enggak, rekan bisnis. kayak deket banget Kan gitu. bisnis. Enggak, rekan bisnis saya. Oh, rekan bisnis. Oh, tapi kok dia bisa seenak kayak gitu ya, narik-narik loh? Ya mungkin karena dia ikut nanam saham, jadi kan dia pikir dia bisa berkuasa gitulah. Ya udahlah, itu masalah internal mereka pribadi. Yang penting tujuan gua adalah menemukan Ibu Dewi sama anaknya namanya Farah. Ya mungkin Mbak bisa cerita Mbak, awal mulanya seperti apa sih Mbak? Anaknya Farah ini kok tiba-tiba dia nekat tuh pergi dari rumah. Iya, parah ya. Gini sih Mas. Iya nggak apa-apa, ini kalau Mbak Dewi ada sesuatu yang disembunyikan, mending ceritain aja semuanya. Karena supaya kita bisa ngebantunya enak. Setelah ketemu sama Ibu Dewi ini cerita semuanya. Jadi asal mulanya adalah ya,
semenjak kejadian 2 tahun yang lalu. Ibu Dewi ini punya suami dan punya anak mengalami kecelakaan. Gini Mas, Mbak. Saya ini belum lama kehilangan keluarga saya, suami saya, dan anak saya yang pertama. Kabur juga? Kan. Kenapa Mbak? Mereka kecelakaan. Kecelakaan 2 tahun yang lalu. Makanya sekarang dengan hilangnya Farah, ini saya jadi gimana ya Mbak, kalau Mbak sama Mas punya anak, saya nanti sendirian kan. Apa yang terjadi? Ini timbul pertanyaan besar. Kenapa seorang anak yang diberikan kasih sayang sama ibunya, diberikan perhatian sama ibunya, malah nekat pergi meninggalkan ibunya? Kenapa ini? Pasti ada yang salah ini. Dia pacaran sama cowoknya itu udah berapa lama sih Mbak? Kok sampai dia nekat pergi seperti Ya, itu? sebenarnya belum lama sih. Cuma ya itu dia, saya juga nggak begitu kenal dengan si laki-laki ini. Mbak, maksudnya ibu juga belum pernah kenal? Ketemu sekali, tapi baru dikenalkan, saya baru mau tanya lebih jauh, langsung disuruh pulang. Jadi nggak seberapa kenal juga dong? Dia anak saya nyuruh pacarnya itu pulang supaya saya nggak tanya-tanya lebih jauh. Anaknya yang namanya Farah ini tiba-tiba berubah gara-gara kenal sama seorang cowok yang namanya adalah Bimo. Dia Bimo. ingat Bimo. Bimo. Ada fotonya nggak Mbak? Bimo ini? Saya nggak punya fotonya Mas. Waduh. Kerja di mana? Nggak tahu juga. Astagfirullah. Kan saya tadi cuma dikenalkan sebentar aja, dia datang ke rumah ngantar, Ini baru dikenalkan. iya. Saya baru mau tanya-tanya, udah disuruh pulang. Oke, selama ini anaknya Mbak kenal Bimo dari mana? Eh, Pasti dari temannya pastinya. Ya kan setahu dikenalin saya ya. sih, Mungkin katanya pas dari online begitu, saya juga kurang tahu dari entah Facebook Sosial media? atau iya. cari ke teman-teman juga sudah, cari kantornya juga sudah. Cari ke teman dekatnya yang namanya Amanda juga belum ada kabar katanya. Ya sudah kalau itu cari tempat yang lain Ibu. Jadi 10 tahun loh. Saya kan nggak tahu nanti, aduh anak saya itu masih kecil, masih lugu, polos banget. Dia akan nyiapkan dulu pekerjaannya, dia akan coba dulu menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia akan lanjut pencarian. Ya sudah, kalau dia udah siap baru kita melanjutkan pencarian. Hari itu juga kita break pencarian sambil nunggu kabar sama klien kita yang namanya adalah Ibu Dewi. Satu hari, 2 hari, 3 hari kemudian Ibu Dewi ini ngasih kabar bahwa dia akan melanjutkan pencarian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya ya, kayak bau apa gitu? Iya, Pusing nggak sih? Ibu, Ya, Mas, ada apa ya, Mas? maaf ini rumahnya Ibu Dewi, Ibu. Iya, Ibu Dewinya ada? Ibu Dewinya lagi mandi. Oh, lagi mandi. Iya. Kalau sampai ini Bu dari Antv udah datang gitu aja. Kita udah janjian kok Ibu sebelumnya. Ada keperluan apa sih, Mbak, Mas? Enggak, sebenarnya sih Bu Dewi udah tahu. Udah tahu. Iya. Jadi ini kita mau bantu nyariin anaknya namanya Farah, Ibu. Aduh, jangan, Mas. Mbak, kasihan barangnya. Gak usah, Mas. Pergi aja. Ayo, ada apa? Gak usah. Kenapa, Ibu? Bu, Kenapa sih? kok Ibu? Ini siapa sih, mbaknya atau siapanya? Bi? Bi? Halo? Halo Mbak Dewi? Ini saya udah di depan Bi? rumah loh. Iya, tapi malah ditutup sama siapa? Bu? Ini dibuka nih Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi, iya, saya di ada depan apa? pintu Mbak Dewi. Ada apa sih? Ada apa? Kenapa, Bi? Kita disuruh masuk, ayo. Kita disuruh masuk. Iya, oke. Kenapa? oke, Ada ayo, apa? ayo. Mau apa sih? Ini mau ada apa? Kenapa, Bi? Enggak mau ngomong sesuatu sama Oh, saya. Mbak Dewi, Mbak Dewi. Enggak, kenapa? Mbak Dewi mana? Bibi kenapa enggak mau ngomong sama saya? Mbak, kasih ya. Kamu nih ada tamu bukan yang sopan. Udah sini, masuk aja. Maaf ya. Udah masuk. Maaf ya. Ini memang suka begitu. Enggaknya. Ya udah kalau gitu. Sudah ada informasi?
Iya, ada sih, Mbak. Jadi gini, ini Feli kan udah ngecek ke sosial media. Iya. Ya, ternyata emang namanya Bimo emang ada di sosial media dia. Ya, udah sempet foto-foto bareng juga loh. Oh gitu ya. Iya. Kok oh gitu ya? Foto berdua loh Mbak mereka. Iya. Saya nggak pernah buka-buka. Ini soalnya. makanya ini saya kasih lihat. Udah foto bareng, mesra banget lah gitu kan. Ini, coba. Nih, coba lihat tuh fotonya. Ampun, ini nempel-nempel kayak gini. Iya, mereka Iya. udah sejauh ini loh berarti Ini udah nggak hubungannya. bener nih. Makanya kita nih, cari aja tuh. yuk. Yuk. Aduh nih, wah kacau nih nggak beres nih. Ya udah ini. Di foto aja udah begini gimana? Makanya, ini saya khawatir juga Mbak sebenarnya ini. Udah kantornya udah ketemu kok, Beli ya. Kita Langsung tinggal datang sana datang aja. sana aja. Ya. Iya. Ya tinggal Mbaknya nih harus tegas ini ya. Yuk, langsung aja. Akhirnya kita melanjutkan pencarian ke tempatnya Bimo. Bimo katanya kerja di sebuah kantor perusahaan properti. Sini, Mbak. Permisi. Permisi. Halo. Sorry mau tanya bisa Mbak? Oh ini mau bisa kan masuk aja dulu. Oh ini nggak apa-apa, masuk ke dalam. Bawa kamera nggak apa-apa? Ya udah nggak apa-apa masuk aja. Oh iya, ya. Ya, makasih. Ya di mana Mbak? Di sini? Iya, silakan. Oke. Duduk aja. Begitu sampai di tempat kantor perusahaan properti itu, ada salah satu resepsionisnya yang nyuruh kita masuk ke dalam dan nunggu. Iya Mbak, ini Mbak sebenarnya kita ini ke sini mau tanya. Iya, ada yang kerja di sini namanya Pak Bimo atau Mas Bimo. Begitu dengar nama Bimo, Mbaknya ini dengan ramah bilang, oh iya saya kenal Bimo. Tapi ada apa Bimonya sekarang Mbak? Ada, sebentar lagi juga turun. Udah jam makan siang, ya. Oh iya. Oh iya, kita mau ketemu sama Pak Bimonya ya Mbak ya. Kamu? Sini, ikut saya. Langsung kita semua kaget di situ. Ibu Dewi langsung bereaksi dan dia nggak terima ngeliat Bimo melakukan hal yang seperti itu. Langsung dia loncat, dia samperin Bimo di situ, dia tarik Bimo di situ. Ikut. Ini apa-apaan? Iya, iya. Ini apa-apa? Tunggu Mbak, ini ada apa-apaan sih? Dia ini pacar anak saya. Manggil-manggil kamu sayang. Kamu ini siapanya? Itu namanya Pak Bimo. Tunangan. Tunangan. Terus kamu ngapain sama anak saya? Katanya kamu pacarnya. Kamu bener Mas? Mas, yang bener Mas. Kamu pacaran sama anak ibu itu Mas? Enggak. Ya udah. Waktu ditanya sama Ibu Dewi, kemana Farah? Kamu harus tanggung jawab terhadap Farah. Apa jawaban Bimo? Dia bilang dia nggak tahu di mana Farah. Dia sudah cerita semuanya sama Farah, tapi Farahnya tahu kalau Bimo ini udah punya tunangan dan itu nggak masalah. Mereka tetap pacaran katanya. Tahu sekarang Farah di mana? Kasih tahu. Bilang sama mereka, di mana Farah? Ya, Ayo ngomong dong, ah? Lu udah apain ngomong? Apa? Sebutin. Dia di kafe kamu. Lah, dia suka sama gue, ada apa emang gue salah? Farah itu masih SMA, masih anak kecil. Kamu tuh manfaatin dia banget sih. Dan gue nanya di mana Farah saat ini. Dia juga bilang nggak tahu. Dia cuma bilang terakhir Farah ini kerja di kafe di daerah Kemang. Coba aja cari sana Mas. Mbak, Ya udah, gimana tanya. sih Mbak? Dia tuh pergi sama kamu. Ya udah tanya sekarang sama Farah dah. Udah sana. Tanggung jawab lu, Dasar nggak tahu. Ya udah sekarang kita ke kafe deh. Kalau misalkan anak Mbak minta, kalau misalkan anak Mbak minta tanggung jawab, mending balik ke sini lagi deh. Kita geret dia. Ya udah, langsung aja yuk. Udah, yuk, gitu aja udah. Yuk. Setelah tim coba cari kafenya, secocokkan alamatnya, tanya RT RW setempat dan orang-orang di sana, ternyata kafenya memang ada. Kita sampai di tempat kafe itu dan kita tanya sama salah satu pegawainya, kenal nggak sama Farah? Kita tunjukin fotonya dan ternyata Udah nggak di sini. Dia udah nggak kerja di sini 2 minggu yang lalu. Dipecat? Dipecat, iya. dipecat kenapa Mbak? Dia nggak bener kerjanya.
Nggak bener dia. Nggak bener? Dia nggak- Maksudnya? Dia nggak bener. Dia tuh selingkuh sama suaminya bos saya. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lah, emang bener Anak Bu. saya tuh anak baik-baik, Mbak. Emang bener. Saya tuh ngomong kayak gini kenyataannya saya. Nggak mungkin ya anak saya tuh selingkuh-selingkuh, ngerebut suami orang itu nggak mungkin. Hati-hati kalau ngomong ya, jaga mulutnya tuh. Astagfirullahaladzim. Yang ada dalam pikiran gue bukannya Farah ini lagi pacaran sama Bimo. Kok sekarang kerja di kafe pacaran sama bosnya yang punya kafe? Maksudnya apa ini Farah? Ya udah, Karena mana saya bos tuh kamu? temen dia. Mana Bos saya mana nggak bos ada. kamu yang Coba jelasin Mbak, bosnya mana? Bosnya mana? Nggak Mbak? usah Bosnya barengan. mana? Ya bosnya mana mana? mana bosnya? Mana bosnya? Mana bosnya? Ibu Dewi ini sampai marah. Dia emosi, dia merasa anaknya tidak pernah melakukan hal seperti itu, apalagi sampai selingkuh sama bos yang punya kafe. Tersinggung dia di situ, dimaki-maki pegawainya, sampai dia lari menuju ke tempat pemilik bos kafe itu. Di dalam dia teriak-teriak, mana bosnya, saya mau ketemu. Ini tuh lagi di mana? Udah. Mbak tolong dong. Kalau Mbak bosnya mungkin, ada, panggil. iya mungkin manajer atau bosnya, atau manajernya deh, mana deh Mbak, manajernya cepet deh. Ya udah manajer. Manajernya siapa deh, masa nggak ada? Semuanya nggak ada di sini. Masa nggak ada yang bertanggung jawab di sini? Nggak mungkin dong Mbak. Udah. Jangan sembarangan kata-katain anak orang. Kenyataan ya, kalau anak ibu itu selingkuh. Enggak. Dia bilang bos saya nggak ada di sini. Kamu tuh ngumpet kan pasti. Udah. Dan kata pegawai di sana bilang bosnya lagi keluar kota, besok baru datang. Tapi tetap nggak terima Ibu Dewi di sini. Dia teriak-teriak, dia marah-marah, dia pengen ketemu sama siapa yang bertanggung jawab di kafe itu supaya memperjelaskan semuanya. Saya nggak terima, Mas. Saya nggak terima. Ini pasti dia umpetin nih. Kamu pasti umpetin ya? Dibilang bos saya tuh nggak ada. Ya atau siapa Mbak? Yang bertanggung jawab di sini siapa? Yang bertanggung jawab di sini siapa Mbak? Coba. Kamu tuh seenaknya aja nih, kurang ajar yang Udah udah kayak. sama bos saya, ini berisik banyak customer di sini. Ya biarin aja kamu diomelin kamu ini. Udah ngata-ngatain anak saya sembarangan. Terus kita bisa tanya kemana, Mbak? Kita bisa tanya kemana? Saya nggak ada di sini. Akhirnya kita coba tenangkan di situ Ibu Dewi, kita bilang bahwa itu adalah kafe. Bagaimanapun juga banyak pengunjung yang keluar masuk. Kalau Ibu terlalu teriak-teriak, terlalu marah-marah, kasihan yang punya. Nanti kafenya malah sepi, pengunjung malah kabur semuanya. Juga Mbak, kita juga nggak bisa masuk. Kita nggak bisa maksa begitu ke tempat usaha orang juga. Ini kan tempat usaha Mbak. Tadi ada yang beli loh. Kalau ada yang beli gitu kan kasihan mereka juga. Nanti dipikirnya kok tempat kok ribut-ribut seperti ini. Nggak bisa juga. Ya kita nggak tahu nih apakah ada manajernya atau enggak. Tapi yang pasti mereka nggak ngizinin kita. Gini aja. Tapi yang pasti kalau misalnya manajernya ada, pasti manajernya turun. Nanti Keluar. manajernya keluar, kita berisik kayak gitu. Kan ada CCTV tadi di atas itu. Makanya. Karena kita di situ, di kafe itu kita nggak dapat informasi tentang bos dari kafe itu. Akhirnya gue minta tolong sama Jack untuk ngintai kafe itu. Coba diintai Jack. Sepanjang malam ini kalau ada bosnya datang kabarin kita langsung meluncur ke sana. Tapi kok ternyata malam ini tidak ada bos yang datang atau siapapun yang datang, ya sudah kita break malam ini. Gini aja nanti biar Jack ngintai di sini ya. Jack coba cari informasi, tunggu di sini. Mulai hari ini sampai besok. Ya kalau ternyata manajernya hari ini nggak ada, ya berarti kita nggak kesini lagi. Ya. Terus kalau misalnya bosnya datang, Iya, bosnya atau manajernya nanti di sini ya. Jack. Ini kan kita nggak tahu nih ada bosnya atau enggak nih, atau manajernya ya. Karena dia ngalang-ngalangin kita nih. Coba intai di sini ya. Ya. Coba Jack intai di sini, cari informasi tentang bosnya ya. Kalau ada bosnya kabarin kita langsung muncul di sini. Ya. Pokoknya kabarin langsung ya. Ya, Ibu ya, udah ya. Ya, Mbak ya. Iya, biar masih nanti yang kita ya. kita cari info lain juga nanti. Oke, yuk. Keesokan harinya, setelah Jack ngintai seharian dari malam sampai pagi dan ketemu lagi siang, ketemu lagi sore, akhirnya Jack ngasih kabar. Kok ternyata bos dari kafe, bos pemilik kafe itu sudah pulang. Ya, ini kita kembali lagi ke tempat kafe kemarin yang katanya Farah ini pernah kerja di sana dan kemudian dipecat karena ada hubungan sama bosnya ya. Iya. Nah, ini Jack kasih tahu kita juga. Kasih tahu info ke kita. Mana Jack?
Bosnya ada nih udah datang. Gimana? Ini bosnya Gimana, ada. gimana, Ada gimana? nih bos datang. Yang mana? Lagi ribut-ribut nih, nggak tahu nih ribut masalah apa. Yang depan itu. Itu. Oh itu. Ya ampun. Gua ngelihat di situ, ya ternyata ada keributan. Ya, di kafe itu ada keributan, seorang bapak-bapak sama seorang ibu-ibu yang ribut nggak tahu masalah apa. Lagi ribut sama siapa? Sama siapa itu? Customer maksudnya? Sama siapa? Enggak, kayaknya sama istrinya mungkin, coba lihat. Iya. Tuh, kayak deket gitu kok mereka tuh istrinya mungkin. Oh iya loh. Atau jangan-jangan ketahuan selingkuh kali. Aduh, ini enak nggak sih? Kita kalau datang gini aja. Iya, terus mereka datang lagi- ngomongin bahas masalah Farah juga Iya. malah ribut nanti. Coba deh, biarin dulu deh, takut. Oke, Tapi kita terus gimana dong? Thank you Mau ya. tanya si Ya, Farah. nanti kita awas ketahuan ya. Kita nunggu dulu. Kenapa, Mbak? Coba. Enggak, ini kita nunggu mereka selesai berantem. Ya gimana ya? Gimana enaknya ya? Kita nggak mungkin turun juga sih. Nah, itu bapak surat apa itu? Surat cerai jangan-jangan. Itu pasti istrinya deh. Tuh, tanda tangan untuk tanda tangan juga tuh. Tuh, tanda tangan apa nih? ya? Yuk kita turun aja yuk. Sebentar. Ada kemungkinan perempuan itu adalah istrinya bos pemilik kafe itu. Buru-buru kita langsung menuju ke kafe tersebut. Mama, sus, mama. Mbak tunggu dulu dong. Mbak. Mama, astagfirullahaladzim. Aduh, salah. Kamu yang namanya Jalu. Iya, saya Jalu. Kenapa? Tiba-tiba Ibu Dewi bilang sama laki-laki itu, kemana Farah? Kamu bawa di mana Farah ini ya? Kamu selingkuh ya sama Farah, benar atau tidak? Kamu yang udah ngerusak anak saya ya? Kamu kemana anak saya? Di mana Farah? Saya nggak rusak. Di mana Itu Farah dapat anak saya? informasi Dari mana? Saya dengar dari pegawai kamu. Kalau kamu ada main sama anak saya. Oh jadi kamu mamanya Sumpah, Farah? saya Kamu ini siapa? Kamu bener-bener ya? Saya kasih ibu tahu ini ya. siapa? Kamu sudah ngerebut suami saya. Enak aja. Sembarangan aja nuduh-nuduh anak orang. Malu. Suami kamu nih pasti yang udah godain si Farah. Anak saya tuh anak baik-baik. Kita sudah dikasih 10 tahun. Kamu datang-datang marah-marah begini. Anak kamu Dia aja gangguin anak saya. bener ya. Jangan-jangan anak saya kamu dukunin ya makanya mau sama kamu. Gak mungkin anak saya ABG mau sama tua bangka kayak kamu. Ya kalau begitu Bapak bilang baik-baik ya. Seperti apa coba? Bilang, tanggung jawab dong. Ibu Dewi ini pengen mencari informasi yang sebenarnya yang terjadi dengan Farah. Lewat bos dari pemilik kafe itu. Dan bos pemilik kafe itu bilang dia tidak ada hubungan sama Farah. Kenapa nggak mau bantuin? Kalau gitu sekarang kita beresin itu. Kamu tantangan tanda tangan, cepat. Ya, oke, saya tanda tangan, Pak. Ya. Lebih cepat lebih baik. Kita cerai saja, Pak. Farah itu di mana? Saya nggak mau urusan lagi tentang ini. Tadinya pemilik bos kafe ini mau kita tanyain baik-baik. Dia pelan-pelan tiba-tiba kabur. Pulang kamu bilang anak. Bapak itu ada hubungan? Tahu nggak? Kamu. Pak, bisa kemana Pak? Tanggung jawab. Saya mau pergi, saya. Tanggung jawab Bapak dulu. Jelaskan dulu Bapak ada hubungan apa enggak? Jelaskan dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Laki itu bilang dia nggak ada hubungan apa-apa sama Farah. Nggak ada hubungan apa-apa. Pemilik bos itu bilang bahwa dia ini mau nolongin Farah waktu Farah jatuh sakit. Di kafe itu Farah tiba-tiba jatuh kemudian pingsan. Yang antar ke dokter, sudah itu saja. Dia sakit apa? Jujur. Saya lihat Farah di sana kejang-kejang. Tidak Kejang-kejang. ada yang peduli, ngerti gak? Kejang-kejang maksudnya apa kejang-kejang? Saya nggak ngerti. Saya tuh baru datang juga. Sering seperti itu. Saya hanya lihat sekali itu saja. Bapak anterin ke rumah mana? Kamu jam 3. Kamu jeng 3. Kamu jam 3. Rumah siapa itu? Saya nggak ngerti. Pokoknya Sarah minta diantar ke situ. Kamu jeng 3? Iya. Oke, coba kita ke sana. Dari
kafe tempat Farah kerja, dapat informasi Jalan Kemucing. Katanya terakhir waktu Farah sakit, bapak ini yang nganter Farah pulang ke rumah. Datang aja Mas ke Jalan Kemucing nomor 3. Sebelumnya Farah pernah sakit seperti itu? Nggak pernah, Mas. Makanya saya juga, kenapa ya Farah ya? Mbak, nggak ada campur apa. Selama ini sih baik-baik aja, nggak pernah ada masalah. Tim coba survei cari alamatnya. Ya. Tim coba survei cari alamatnya, cross check ulang lagi dan ternyata memang benar. Tapi ini rumah siapa? Pas kita datengin ternyata ada seorang perempuan di depan rumah itu. Maaf Ibu, numpang nanya. Ini Jalan Kemucing 3 nomor 21 Ibu. Iya betul Mas. Oh betul? Ya, kita masuk. Iya, enggak saya mau nanya. Oh iya, makasih. Ini gini Bu, kita mau nanya. Dulu pernah ada diantar seorang perempuan katanya sakit terus diantar ke rumah ini Bu. Namanya Farah, kenal nggak Ibu? Oh iya, waktu itu emang ada yang namanya Farah, Mas. Tapi sekarang dia sudah nggak ada. Gitu. Sudah pergi, tahu kenapa? Enggak, maksudnya ini apanya Farah Ibu ya? Rumah ini rumah siapa? Ini rumah saya, Mas. Ibu ini siapa? Saya ibunya Amanda. Yang ibu siapa? Ibu ini ibunya Amanda. Iya. Farah di mana, Bu? Ibu. Saya ibunya Farah. Oh, ibu Farah di mana? Ibu orang yang suka melantari anaknya ya? Hah? Jangan begitu, Bu. Anak ibu sudah seminggu nginap di rumah saya. Saya nggak pernah nelantarin anak saya. Farah hilang. Dia nggak pulang 1 bulan dari rumah. Makanya punya anak perempuan diperhatikan, Bu. Jangan ditelantari. Saya nggak pernah nelantarin anak saya, Bu. Buktinya sampai anak ibu kabur. Itu kenapa? Saya kasihan, Bu, sama Farah, Bu. Dia nginap di sini berminggu-minggu di rumah saya, Bu. Keadaan Farah gimana, Bu, pas dianterin? Emang lagi sakit Ibu Farahnya? Iya, dia lagi sakit, dalam keadaan sakit. Kejang-kejang. Kejang-kejang itu Bu? Iya. Dia kalau malam, Bu, suka teriak-teriak itu, Bu. Seperti orang yang kesurupan. Hah? Hah? Iya. Teriak-teriak Ibu? Teriak-teriak. Datang. Setiap malam itu Bu teriak-teriak? Iya, Mas. Tapi selama di rumah dia nggak pernah begitu. Tunggu, dia kenapa minta dianterin ke sini? Emang ibu sama Farah ada hubungan apa, Ibu? Dia berteman sama anak aku, Mbak. Amanda itu sahabat Farah. Emang SMA? Iya. Itu SMA. Iya. Teman saya. Amanda teman itu. saya. Lalu sekarang di mana Farah dan Amanda? Aku nggak tahu, Bu. Emang dia pernah cerita. Katanya dia pernah ada seseorang yang mau menjahati dirinya, Bu. Kerjaan si Ayu tadi itu, dia sakit hati pasti sama si Farah. Setelah dia sudah itu dia pergi, Bu. Tapi nanti kalau Ibu mau lebih jelas, Tunggu Ibu, maaf saya potong. Dia pergi sama siapa Ibu? waktu itu diantar sama anak saya. Oh diantar sama anak Iya. Ibu? Udah itu Kemana? Diantar kemana Ibu? dia nggak tahu kemana. Pokoknya dia diantar sama anak saya, Amanda. Lebih jelasnya lagi, Mas sama Mbak tanya aja anak saya. Di bimbel dia sekarang adanya. Oh sekarang lagi les nih Bu berarti? Iya, di les, di bimbel. Bimbel. Minta alamatnya, Bu. Kalau itu Mbak jalan sama Mas ke sini ya. Oh, ke sini nih, lurus. Terus kan perempat jalan tuh ada jalan lagi yang belok ke kiri. Ke kiri. Ya, nah nanti di situ ada bimbel, Mas. Ya di situ bimbel di situ. Iya. Ada anak Ibu di sana. Ada, Mas. Udah langsung ke sana aja yuk. Iya, langsung aja deh Bu. Iya, Sama aku ya. Di sini kan kita dapat kesimpulan ada sesuatu yang aneh ini. Ada sesuatu yang beda di sini. Cerita dari ibunya Amanda bahwa ternyata Farah ini kurang perhatian dari orang tuanya. Farah ini kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Farah ini tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari ibunya. Tempat bimbel itu. Yuk kita langsung aja nanya. Mbak, tahu kan mukanya Amanda? Iya, iya. Tahu mukanya Amanda ya? Yuk. Misi Bu. Iya maaf ganggu sebentar.
Iya, Amandanya ada Ibu? Ada. Bisa tolong panggilkan Ibu? Oh iya, tapi masih ada kelas. Oh gitu. Oh, masih ada kelas. Tunggu aja sebentar ya, di luar aja tunggunya. Oh gitu. Oh, Yaudah, iya, ya, iya, kita tunggu di luar Bu ya. Ya makasih Bu. Kita tunggu di luar aja ya. Ternyata yang namanya Amanda ini benar. Lagi ikut bimbel bimbingan pelajar di tempat itu. Kita tunggu di situ, nggak lama kemudian Itu aja Amanda, iya. ya. Amanda, Halo. Farah mana? Maaf Ibu, saya nggak tahu Farah gimana keadaannya. Tapi kata ibu kamu sama Farah. Maaf ya Ibu ya. Adik, sebentar dulu. Adik, sebentar dulu mau kemana? Adik mau kemana dulu? Sebentar. Amanda, tolong, Amanda mau Amanda, kemana dulu? tolong kasih tahu di mana Farah. Sekali lagi saya benar-benar nggak tahu keberadaan Farah di mana. Nggak mungkin nggak tahu orang kata ibu kamu aja sama Farah sama kamu. Iya, dan dia nginep di rumah kamu. Dia nginep di rumah kamu kan selama seminggu. Enggak, saya nggak tahu. Iya, ibu kamu yang bilang kok. Gimana sih? Nggak tahu saya dari sana. Tolong kamu jangan sembunyikan lagi anak saya. Tolong kasih tahu di mana. Saya benar-benar nggak tahu Ibu keberadaan Amanda di mana. Gak mungkin nggak tahu. Ini kamu pasti tahu. Ibu kamu bilang tanya ke kamu. Kita kan barusan di rumah kamu ini. Saya benar-benar nggak tahu. Maaf ya Bu. Amanda, tunggu dulu dong. Kamu nggak usah bohong, Amanda. Tolong kasih tahu di mana anak saya. Amanda. Coba diikutin, ada mobil mana mobil? Amanda ini kabur. Kita tanyain baik-baik, dia nggak peduli. Dia kabur dari kita semuanya, dia naik ojek, kemudian kenceng banget jalannya. Gue minta tolong sama tim, ayo kejar dia. Ini Pak, kita ikutin Pak. Kejar Pak, tadi Pak. Aduh, nggak ada Pak ya? Mudah-mudahan kekejar ya. Masa Coba nggak Pak, lihat sih, coba Pak, cepet Pak. Coba cari dong Pak. Mungkin dia. Hah? Iya, cuma mungkin dia masih belum jauh dong Pak. Ayo dong. Iya dia pasti ngumpetin si Farah. Itu apa itu Pak, kejar Pak. Nah itu tuh. Itu apa Itu dia pakai tas merah Pak, cepet Pak. Tuh kemana coba? Cek tolong dong cek. Aduh, Mana nih? kan Cek, nggak ada mana itu nih? Pak tadi. Hilang kan? Oh dia pakai tas merah aja pokoknya tas merah ransel Iya, Jack. Tadi nggak ngeliat Pak ya? Platnya nggak ada yang lihat juga ya? Udah jauh, percuma. Gimana dong? Kita kehilangan jejak Amanda. Langsung di situ kita ambil inisiatif. Ya udah, kita coba lagi balik ke rumahnya Amanda. Siapa tahu saja Amanda ini pulang ke rumahnya. Mana Ayo Jack? dong Pak, cepetan dong Pak. Berarti dia pasti lewat sini juga kan kalau dia pulang. Terus saya lihat kiri kanan juga Iya. masih ada motor lewat. Mana Jack rumahnya Jack? Ya itu. Itu rumahnya Jack. Tunggu sini. Ya itu rumahnya. Itu udah kita tunggu. Tapi Ada nggak kira-kira? kita nggak ada tanda-tanda pagar juga kayak orang baru masuk. Ada. Masuk tadi Pak. Masuk. Gak lama kemudian, Amanda ini keluar dari rumah. Itu dia keluar tuh. Oh, Amanda keluar. Dia nelfon siapa? Terus Itu ada motor siapa? Ini tadi ya, motor tadi ya? oh iya, itu ojek langganan kali ya. Itu ojek langganan. Itu ojek langganannya dia kali ya. Pak, ikutin Pak. Pergi Pak ya Pak. Pak, ikutin Pak. Ayo Langsung Pak ikutin Pak. Langsung Pak. Mana ini Ya dia? sampai ketahuan Pak. Mana Awas ibu ya? lampu-lampu Pak. Tahu. Ayo Pak, cepetan Pak, jangan sampai ketinggalan Iya, Pak. dia pasti pergi nih. Buru-buru dia naik motor, kemudian ngebut meninggalkan kita semuanya. Gue suruh driver gue untuk ngebut. Pak, ngebut Pak. Kita harus kejar motor itu Pak. Belok ke kanan, masuk ke sebuah gang, masuk lagi ke kiri, belok lagi ke kiri, belok lagi ke kanan. Akhirnya nyampailah di suatu tempat. Ini ke rumah siapa ini? Hah? Siapa enggak? Nggak pernah. Saya tahu di tempat ini. Tempat siapa? Nggak tahu. Ini rumahnya Bu Siti. Bu Siti. Sini. Oh, berarti pembantunya. Yang waktu itu. Iya, yang muka itu Mbak sama Mas itu. Ya udah kita langsung aja. Yuk. Kamu ngomong apa sih? Kamu dipengaruhi pasti nih. Kamu pasti udah dipengaruhi. Nggak ada yang mengaruhi aku, Ma. Aku udah tahu semuanya ya. Mama nggak mungkin ngelakuin itu. Kamu itu anak Mama. Mama tuh main dukun selama ini.
Buat apa mama main dukun? Gak ada gunanya. Terus. Mama tuh sayang sama kamu, gak mungkin mama tuh sampai ngorbanin anak. Aduh, Bibi gak usah ikut-ikutan deh. Nyari Farah. Farah, ayo kamu kemana? Farah, Farah, Bibi, jangan dikasih. Jangan dikasih. Biar Farah pergi, Bu. Turun, Farah. Lepasin aku, Mama. Jangan. Farah, Farah. Farah selama ini nggak betah tinggal di rumah. Kenapa? Karena dia ternyata takut dijadikan tumbal sama ibunya. Mas, Mbak, tolong kejar dong. Itu kejar, Farah. Dia lebih baik pergi, Ibu. Aduh, gimana sih? Daripada Kasih minta nanti tolong. kenapa-kenapa samanya dia. Lebih dia Kenapa pergi. gimana? Semuanya udah kebongkar di sini. Ini mereka nih ngaco. Nggak mungkin saya ngorbanin anak saya sendiri. Ngaco dari mana, Bu? Farah cerita sendiri ke saya, Bu. Dia tuh ngarang. Kamu kok percaya aja sih? Dia tuh lagi dipengaruhin. Pikiran itu lagi... Bibi udah dulu. lama ngurusin Farah. Saya Aduh, tahu Bibi ini udah tua. Jadi ternyata ibunya ini sudah lama ya menggunakan dukun untuk mempercantik wajahnya, untuk mempercantik badannya, untuk memperbagus bodinya. Dan tumbalnya, korbannya adalah bapak dan kakaknya yang 2 tahun meninggal dunia. Bukan karena kecelakaan katanya, tapi karena sakit perutnya membesar. Jadi benar, Bi, semuanya. Dia cuma dijadiin korban. Gitu pun kakaknya, Bi. Enggak mungkin saya ngorbanin anak sendiri. Pak, ya. Kalaupun itu nggak benar, sekarang coba lihat. Anaknya Mbak pergi ninggalin Mbak sendiri. Seorang anak pergi ninggalin ibunya karena apa coba? Karena dia nggak nyaman tinggal di rumahnya. Karena dia merasa nggak aman tinggal di rumahnya. Mana ada anak seperti itu kalau dia ternyata ibunya sayang sama dia, nggak mungkin dipergi begitu saja. Ini jelas-jelas ibunya Ini pasti pengaruh yang salah orang-orang. dengan ibunya. Saya tidak berpengaruh sama mereka, enggak. Saya nggak terpengaruh sama mereka. Tapi ini udah jelas-jelas seorang anak pergi ninggalin orang tuanya. Itu kenapa? Karena ada yang salah dengan orang tuanya. Saya pikir tadi semuanya anak ini tidak nurut, anak ini ada masalah. Tapi ternyata enggak kan? Amanda enggak, Bibi enggak ya? Benar, Mas. Ternyata semuanya salah. Mbak lah yang salah selama ini. Bohong kan Mbak selama ini sama kita, bohong kan? Apa niat Mbak sebelumnya? Sepertinya apa? Hah? Apa niatnya? Walaupun Mbak bohongin kita semuanya, tapi ketahuan lama-lama Mbak. Ya walaupun saya nggak percaya hal-hal yang begitu, tapi coba lihat efek dari anak ini ya. Anak ini nggak nyaman dia. Apa Amanda saya nanya sama kamu, apa Farah melakukan sesuatu yang aneh? Enggak kan? Enggak sama sekali, Mas. Apa dia pacaran sama Om? Tidak. Tidak sama sekali. Karena kabur gara-gara ibunya sendiri, Mas. Berarti cerita dibuat-buat semuanya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Gimana, Mbak, perasaan Mbak? Mbak cuma ngejar apa? Ngejar biar cantik sama ngejar harta om-om, iya? Gimana hati nurani Mbak? Itu anak perempuan Mbak loh. Dia tuh terancam kalau tinggal sama Mbak. Oh, enggak, itu semua bohong. Bohong. Enggak benar semua. Ah! Astagfirullah. Makanya anak nyaman tinggal di rumah. Masa dari dulu perbuatan orang tuanya begitu ya, Bi? Terus dia sama Brondong itu siapa? Tidak ada, Mas. Itu nggak benar. Enggak, ibunya terakhir sama Brondong. Saya pernah lihat dia sama Brondong siapa? Pacarnya? Iya. Bukan rekan bisnis ya, bukan? Iya, demi itu mungkin, demi berondong.